dengan diri saya. Mungkin sidang jemaat juga melangkah ke tempat ini, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Dan saya meyakini bahwa itulah prioritas sidang jemaat untuk berada di tempat ini. Dan biarlah itu semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kita. Dari pagi, kalau kita mau bicara secara singkatnya ya, kehidupan kita dari pagi sampai sore ini, boleh masih diberikan waktu dan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, dan juga tentunya hikmat untuk dapat memilih lebih baik saya ke gereja daripada saya berada di tempat lain. Itulah bentuk daripada sukacita dan ucapan syukur saya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan sebagai bahan belajar firman Tuhan kita pada sore hari ini untuk masuk ke dalam doa penyembahan kita. Kita masih akan membaca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Yohanes 3 ayatnya yang kelima, tolong nanti saya dibantu dengan Kakak Erwin. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, terima kasih. Judul masih sama, yaitu Lahir Baru, Jalan Keselamatan. Saya sengaja di setiap saya memberikan sermon atau khotbah, memberikan judul agar para pendengar atau seluruh sidang jemaat boleh lebih gampang mengartikan ke arah mana pembicaraan saya dan apa tujuan khotbah ataupun pengajaran yang saya berikan. Jadi kalau sudah diberikan seperti judul contohnya lahir baru, jalan keselamatan, berarti kita harus lahir baru supaya bisa mendapat jalan keselamatan. Namun bagaimana caranya dan apa saja yang kita lakukan untuk dapat lahir baru dan juga memperoleh jalan keselamatan itu. Itulah sedikit saya memberikan pengenalan mengapa saya selalu dalam berkhotbah selalu memberikan tema atau judul untuk mempermudah bagi pendengar atau bagi sidang jemaat memahami apa yang saya bicarakan, apa yang ingin saya sampaikan. Seperti yang kemarin, mohon maaf ini saya belum saya katakan mungkin tadi ya, ini termasuk berarti sesi yang kedua. Karena yang kemarin, bulan kemarin itu sesi yang pertama, ini sesi yang kedua mengenai lahir baru, jalan keselamatan. Seperti yang sudah saya katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu bahkan ke-70 ya, karena murid-murid itu ada dibagi beberapa ya, bukan hanya 12 tetapi ada 70 murid juga. Itu mereka belajar, termasuk Tuhan Yesus sendiri itu belajar. Kemarin kita sudah mendengarkan bersama bahwa ada sedikitnya 4 tahapan dalam belajar agama Yahudi itu. Itu diharuskan, bukan hanya siapa yang mau, bukan hanya siapa yang sanggup, tapi diharuskan dalam adat istiadat Yahudi. Jadi jangan lagi ada pemahaman di kita bahwa murid-murid itu kan pekerjaannya kebanyakan nelayan. Mereka itu tidak belajar, mereka itu tidak pernah tahu Taurat di tempat atau yang namanya sinagoga pada saat itu. Sinagoga juga orang katakan, di situ mereka belajar. Mereka kan nelayan, mereka orang miskin, mereka hanya orang-orang kelas menengah ke bawah. Jadi mereka itu tidak mungkin belajar di sana. Tidak. Karena Alkitab juga mengatakan seperti itu, mereka belajar, mereka melakukan, wajib belajar itu. Yaitu Mikra, Misna, Talmud. Nah di Talmud itu baru nanti akan dipilih siapa yang mempunyai keinginan lebih untuk belajar masalah hukum Taurat, itu nanti mereka akan dilanjutkan ke Midras. Kalau sekarang sama dengan ya yang kita punya saudara ya, namanya madrasah, itu sama, midras. Dan pada saat itu, midras itu ada 2
yang paling besar, yaitu ada di Beit Hillel dan Beit Samae. Beit itu rumah, tempat ya, itu beit. Jadi kemungkinan besar Yesus setelah dari Talmud, dia melanjutkan belajar itu kepada di salah satu beit, yaitu di Beit Hillel. Mungkin kalau Tuhan izinkan, besok atau kapan yang Tuhan izinkan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus ini hidup sejaman dengan Rasul Paulus. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita ini, dia tahu betul bahwa Rasul Paulus ini adalah murid yang pandai, murid yang jenius untuk hukum Taurat. Dia tahu persis dan mereka sama-sama belajar di Beit Hillel tersebut. Itulah mengapa jangan sampai ada orang yang berkata lagi kepada kita, oh antara Yesus dengan Rasul Paulus itu tidak baku kenal. Karena begini, saya ingin sampaikan sedikit, di luar sana mungkin yang sidang jemaat yang usia sudah dewasa ini ya, mungkin sudah tahu, tapi anak-anak perlu tahu, banyak di luar sana mengatakan bahwa pengajaran Alkitab kita ini bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Yesus, itu pengajaran Rasul Paulus. Karena kita tahu perjanjian baru itu sebagian besar itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tentunya kita harus menolak itu, tentunya kita harus tidak meyakini hal itu. Karena di luar sana sidang jemaat mungkin di sini ya tidak terlalu kita merasakan itu, tapi kita tidak tahu besok-besok anak-anak kita ini kalau kita tidak ajarkan demikian, belum tentu mereka ada di sini bersama kita. Kalau Tuhan izinkan mungkin mereka ada di luar pulau atau ada mungkin di luar negeri dan mereka terkena dengan itu dan tidak ada dasar untuk mempercaya itu, maka mereka akan gampang goyah. Tapi itu kita tidak bahas, itu hanya saya berikan untuk sepengetahuan kita saja supaya kita tahu. Kalau ada waktu dan Tuhan izinkan kita bisa nanti ke sana apa dan bagaimana orang Yahudi itu belajar di 4 pokok atau yang diwajibkan untuk mereka belajar khusus hukum Taurat dan juga ilmu-ilmu lainnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar untuk mengetahui bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 5 ini mengatakan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau ingin lahir baru itu harus dari air dan roh. Nanti kita bisa baca di ayat selanjutnya ya. Dan juga kita sudah belajar air itu apa dan juga yang dimaksud roh itu roh apa. Tapi kali ini kita akan lebih bertajam lagi. Karena kemarin terburu waktu, jadi sepertinya mengambang. Kita akan baca dulu. Yohanes 3 ayatnya yang kedua, silakan. Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya, terima kasih. Perhatikan sidang jemaat, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Om Nikodemus ini atau Om Niko ini datang pada waktu malam, pada waktu keadaan sepi. Dan dalam pikirannya kecil kemungkinan dilihat oleh orang. Karena apa? Kemarin saya sudah menjelaskan ya, tapi saya katakan lagi karena dia itu seorang Yahudi. Selain orang Yahudi, dia pengajar. Dia guru, bahkan dia termasuk dalam kelompok Sanhedrin. Kelompok yang sangat berkuasa masalah upacara atau masalah peribadatan kaum Yahudi. Nah, banyak orang terkadang buru-buru untuk menarik, ia datang pada waktu malam. Wah, malam itu kan gelap, berarti Om Niko ini masih tinggal dalam kegelapan.
saya ingin mengatakan bahwa jangan terburu-buru dulu untuk kita mengartikan bahwa malam atau gelap itu ditarik ke makna rohaninya. Kita terlalu terburu-buru seperti itu. Banyak ya saya lihat, bukan di sini ya, banyak mungkin di YouTube atau di tempat lain itu, banyak terburu-buru mengartikan kata di dalam Alkitab itu dengan rohani. Padahal kalau kita mau melihatnya secara utuh, secara konteks keseluruhan, Om Nikodemus ini dia datang pada waktu malam hari karena dia takut ketahuan oleh rekan kerjanya. Dia seorang guru, dia seorang anggota kelompok Sanhedrin yang berkuasa. Jadi kita tahu bahwa pada saat itu Yesus Kristus itu sudah menjadi musuh daripada orang Yahudi. Karena apa? Pengajarannya yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh mereka. Taurat yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbeda dari orang Yahudi yang ajarkan. Itulah mengapa Om Nikodemus ini dia datang pada waktu malam. Jadi jangan buru-buru kita artikan, oh malam ini gelap, dia masih tinggal di dalam kegelapan. Tidak seperti itu. Ya, kita harus paham dulu situasi yang ada pada saat itu. Dan juga yang paling penting, pada saat itu Yesus Kristus sudah banyak sekali menegur orang Farisi, ahli Taurat itu mengenai bagaimana cara menjalankan hukum Taurat. Karena mungkin bagi kita, Om itu kan perjanjian lama, jadi kan sudah tidak berlaku, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu untuk orang-orang yang dulu di perjanjian lama, sekarang kan kita punya hukum namanya hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini memang dikatakan oleh Yesus. Itulah mengapa Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang. Karena hanya dua saja hukum yang diberikan. Tapi kita akan lihat apakah Yesus betul-betul meniadakan hukum Taurat. Apakah betul-betul Yesus menghilangkan hukum Taurat itu. Matius 5 ayat 7 sampai 18. Matius 5 ayat 7 sampai 18. Kita akan lihat. Ini perkataan dari Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Bukan. Matius 5 ayat 17. Oh, 17. Om. 17 sampai 18. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka Iya. bahwa aku datang untuk... Ini perkataan Yesus ya. Maaf, ini perkataan Yesus mengenai hukum Taurat. Judulnya tadi sudah dibaca oleh Kakak Erwin. Silakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para iya, nabi. perjanjian lama. Tetapi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya, jadi jelas. Ini Yesus sendiri yang mengatakan satu iota itu ada dalam konsonan atau di dalam huruf Yunani kecil. Tapi tanpa satu iota itu tidak akan mengartikan kata itu sebagai apa. Harus ada yang kecil itu. Bayangkan, dari hukum Taurat Yesus sudah mengatakan yang kecil aja aku enggak akan tiadakan. Jadi jangan menyangka hukum Taurat. Bukankah kita sekarang masih memegang 10 perintah Tuhan. Tapi 10 perintah Tuhan itu diterima hanya di atas Gunung Sinai oleh Musa. Sebenarnya hukum Taurat yang seperti saya katakan ada 613 hukum. Dan 613 hukum ini dibagi dalam dua kategori yang besar. Ya, yaitu aseh, yaitu hukum yang harus dilakukan. Sebanyaknya, kalau gampang kita mengingatnya, kita dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Itulah hukum yang harus dilakukan. Kalau dalam bahasa aslinya, aseh. Nah, sisanya 248 itu hukum yang tidak boleh dilakukan, yaitu disebut lo ta'aseh. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi totalnya ada 613. Dibagi lagi dalam hukum itu nanti. Ada mispatim, ada edot, dan ada cukim. Nah, kalau kita belajar itu sebenarnya enak, nyaman. Jadi kita tahu sebenarnya, oh begini ya. Jadi ya seperti Tuhan kita saja
belajar. Dan diharuskan orang Yahudi. Kalau kita tidak mau belajar, waduh, berarti kita sudah lebih dari Tuhan ya. Pintar sendiri, bijaksana sendiri. Wah, begitu aja lah. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu, nanti Roh Kudus yang akan memberitahukan. Waduh, luar biasa kalau begitu. Sedangkan untuk kita baca Alkitab saja, untuk kita tahu Tuhan ini berkata ini, itu kita harus buka Alkitab. Begitu kita mengartikan itu arti rohani seperti yang biasa kita lakukan, itu sedang kita berteologi. Itu sedang kita memberikan arti rohani, itu sedang kita belajar itu. Nah, fakta ini yang kedua. Nikodemus bilang, mungkin bisa ditampilkan yang ayat 5 tadi, Yohanes 3, ayatnya yang kelima supaya lebih gampang ya dimengerti. Kedua. Yang kedua, ayatnya yang kedua. Ya, ini. Kita akan tahu bahwa Yesus itu benar-benar dia belajar atau bukan. Atau mungkin hanya saya punya kata-kata saja. Kalau berasal dari saya berarti itu kebenaran diri saya, bukan Alkitab. Tapi di sini saja kita sudah tahu. Nikodemus bilang begini, Rabi, kami tahu. Kalau sama, bahasa Inggrisnya juga Rabi, we know. Kata di sini kalau bilang kami tahu, berarti bukan hanya Nikodemus yang tahu. Tapi orang lain juga tahu bahwa Yesus itu Rabi. Sidang jemaat tahu mengapa seseorang itu bisa dipanggil Rabi. Seseorang bisa dipanggil Rabi di dalam agama atau adat istiadat Yahudi, itu dia harus belajar hukum Taurat dan dia harus lolos yang namanya sampai ke Midras itu. Dan dia harus magang. Dan pada saat dia berusia antara 29 sampai 30 tahun, barulah dia boleh mengajar orang-orang. Itu dia belajar semua. Itu harus. Karena dari tamat itulah baru orang Yahudi itu bisa layak, bisa mendapat predikat seorang rabi, bisa mendapat predikat seorang guru. Ini tidak main-main. Kalau seorang rabi, ini kan juga Nikodemus ini rabi juga. Dia guru juga. Kalau dia panggil rabi kepada seseorang, berarti dia tahu betul orang ini pernah ikut sekolah, orang ini pernah kuliah, orang ini pernah belajar teologi. Begitu, seperti kata-kata sekarang ya. Jadi dari Alkitab saja kita tahu. Jadi bukan perkataan dari saya yang menjelaskan, tapi saya menerangkan isi Alkitab ini. Tapi, walaupun semua orang itu tahu, walaupun semua orang itu pernah melihat orang Yahudi itu, Yesus sering keluar masuk di dalam bait Allah mengajar, itu tidak sembarang. Hanya orang yang sudah sekolah boleh mengajar. Bapak, Ibu cari di dalam sepanjang Alkitab. Kalau orang itu bukan guru, kalau orang itu bukan rabi, dia tidak akan bisa masuk ke dalam bait suci atau ke dalam bait Allah untuk mengajar. Tidak bisa. Karena itulah syarat pada saat itu orang bisa mengajar. Jadi saya berharap sampai di sini pikiran kita sudah diterangkan oleh Roh Kudus, oleh penerangan saya, bahwa Yesus Kristus itu juga belajar, termasuk murid-muridnya. Supaya kita lagi jangan mengatakan bahwa Yesus, enggak belajar, murid-muridnya enggak belajar. Waduh, berarti itu kebenaran diri saudara. Mana buktinya bahwa Yesus enggak belajar? Buktikan di dalam Alkitab. Kalau saya buktikan dalam Alkitab bahwa Yesus ini belajar. Apa buktinya? Salah satunya, banyak ya. Tapi salah satunya adalah Nikodemus ini yang berkata, Rabi, we know. Rabi, kami tahu. Guru, kami tahu. Dilanjutkan lagi, bahwa engkau datang sebagai guru. Siapa yang mengutus dia? Allah. Kenapa bisa Nikodemus ini mengaku bahwa dia itu dari Allah? Kenapa? Kalau memang bukan itu yang tertulis di dalam hukum Taurat, kalau memang bukan itulah sebenarnya yang tertulis di dalam buku Talmud mereka, tidak mungkin Nikodemus berkata, ini dari Allah. Pasti dia berkata, oh ini dari yang lain.
Ada memang ya, ada orang berkata itu ya, dengan kuasa ini, tapi itu kita sudah lihat negatif-negatifnya. Karena mereka sudah tidak suka lagi kepada Yesus. Banyak ya, karena Yesus itu mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dari yang apa yang mereka ajarkan. Contoh, salah satu contoh, kalau orang Yahudi di dalam Sabat, mereka tidak boleh. Mereka mengartikan bahwa Sabat itu adalah adalah suatu hari perhentian yang tidak boleh melakukan apapun. Tapi lihat yang Yesus lakukan. Dia memegang hukum Taurat, dia memegang. Karena kita sudah baca tadi dalam Matius ya. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Dia menyembuhkan orang sakit. Orang Yahudi marah. Kenapa kau sembuhkan dia? Ini kan hari Sabat. Kau tidak tahu hari Sabat ini hari perhentian? Masih banyak hari lah datang. Itulah mengapa orang Yahudi itu tidak suka kepada Yesus Kristus. Tapi dia mengajarkan Taurat. Kalau memang hari Sabat itu, ya saya katakan, kalau memang hari Sabat itu kita memang hari perhentian dan tidak boleh melakukan apa-apa, yang paling berdosa, kalau boleh saya katakan ya, kalau sekarang ini ya, adalah gembala. Kalau dulunya guru-guru, rabi-rabi. Karena apa? Dulu hari Sabat, setiap hari Sabat, malahan saya katakan, malahan setiap hari Sabat ya, harus hari Sabat, guru-guru itu, rabi-rabi, itu mereka harus masuk ke bait Allah untuk mengajar. Sama dengan kita sekarang, kalau hari Sabat kan gembala-gembala atau penatua atau saya kayak begini, hari Sabat kita masuk mengajar kan. Kan itu pekerjaan mereka, kan itu sehari-hari yang mereka lakukan. Nah dari situ Yesus mengoreksi, bukankah kamu melakukan pekerjaanmu sehari-hari, pada hari Sabat pun kamu melakukan. Makanya saya katakan, kalau hari Sabat yang orang Israel pegang sampai sekarang, orang Yahudi ya, pegang sampai sekarang, mereka kalau pas hari Sabat, itu hari Sabat itu hari Sabtu ya, bukan hari Minggu, hari Sabtu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa masak, tidak boleh, tidak bisa melakukan pekerjaan yang besar-besar, sepertinya berjualan atau masuk ke kantor, tidak boleh. Ada orang yang mereka bayar untuk masak. Itu yang terjadi sekarang orang Yahudi. Ada orang yang mereka bayar untuk masak, ada orang yang mereka bayar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau pekerjaan seorang gembala, kalau pekerjaan seorang guru mengajar pada hari Sabat, dan dia mengajar, bukankah dia berdosa? Karena itu pekerjaannya kan. Berarti gembala-gembala kalau mengajar pada hari Sabat, berdosa dia. Itu kan hari Sabat, iya, betul itu hari Sabat kan. Tapi kenapa gembala-gembala mengajar pada hari Sabat? Kenapa guru-guru dan rabi-rabi itu masuk ke bait suci dan mengajar pada hari Sabat? Itu kan pekerjaan mereka, harusnya mereka tidak lakukan. Nah. Di sini juga kita melihat bahwa Nikodemus ini mengakui pengajaran daripada Yesus Kristus ini berasal dari Allah. Tapi mengapa dia datang malam-malam? Kenapa dia tidak datang siang-siang? Sudah jelas tadi kan? Karena dia takut kepada rekan sekerjanya. Dia malu nanti kalau ketahuan, bisa-bisa dia dipecat dari pekerjaannya, dari anggotanya yang begitu agung bagi mereka, Sanhedrin itu bisa dipecat. Bukankah itu sering yang kita lakukan? Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita malu untuk mengakui. Kita takut untuk mengakui pengajaran itu karena apa? Itu sudah diajarkan. Pengajaran yang kita sudah dengar itu sudah puluhan tahun kita dengar, belasan tahun. Masa sekarang mau dirubah? Tapi kalau itu memang kebenaran firman Tuhan bagaimana? Bukankah kita seperti nanti Nikodemus ini? Malam-malam datang, tidak terang-terangan. Padahal tahu itu dari Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan hal ini, bahwa hari ini adalah itu, hari ini adalah itu. Tapi kita bilang, kan sudah lama kita tahu itu. Hal ini kan sudah lama diketahui. Jadi sepertinya kalau kita mau merubah, kita ini,
pertanyaan untuk kita, benarkah kita ini pengikut Kristus? Jangan-jangan kita seperti Nikodemus ini, sudah tahu dia pengajaran dari Allah, sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu yang ada di sini. Ya, macam kemarin ya yang saya berikan. Contoh, saya harus katakan ini karena saya seorang pengajar, karena kalau tidak maka saya bersalah. Contoh, di dalam hari Paskah, begitu banyak dari kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru itu mengatakan Paskah itu adalah tipologi dari kematian, tipologi daripada persembahan domba yang waktu sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kematian. Tunjukkan pada saya kalau itu adalah tipologi kebangkitan. Kenapa orang-orang yang selalu merayakan Paskah itu gambarnya salib? Itu kan melambangkan kematian Bapak Ibu. Kalau itu melambangkan Paskah kebangkitan, tidak usah gambar salib. Gambar Tuhan Yesus yang memberkati dong. Kenapa gambarnya salib? Salib adalah lambang kematian, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saya tidak berkata di dalam diri saya sendiri. Saya mengambilnya di dalam Alkitab. Inilah yang dibilang bahwa saya tahu kebenaran Allah. Kebenaran Allah di mana? Di Alkitab. Saya tidak dengar audible sekarang Tuhan Yesus berkata kepada saya, Elvis ini enggak ada lagi. Tapi dalam Alkitab. Memang terkadang firman Tuhan kalau datang benar itu kadang menyakitkan daging kita. Memang yang saya tahu bahwa Paskah itu kebangkitan. Kebanyakan orang bilang kebangkitan dulu. Tapi benarkah itu Alkitabiah? Benarkah itu pernyataan Allah di dalam Alkitab? Kenapa kita tidak mau terang-terangan berkata bahwa itu bukan? Memang kalau mau ditarik artinya rohaninya lagi kembali ya. Kematian tanpa kebangkitan tidak akan berguna. Sehingga orang Kristen meminjam kematian itu Paskah dipindahkan di kebangkitan. Ingat kata meminjam artinya itu sesuatu yang bukan dia punyai tapi meminjam. Hal kecil seperti ini mungkin bagi kita kecil. Tapi inilah Alkitab yang menulis. Nanti mungkin di rumah sidang jemaat boleh pulang cari. Oh kebangkitan. Tadi saya pengkhotbah tadi bilang itu dia kematian. Kalau saya Keluaran 12 itu bisa dipakai referensi. Bahkan waktu kita mengangkat perjamuan itu apa dikatakan? Bukankah ini darahku? Bukankah ini tubuhku? Darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ini kan bicara tentang kematian semua, bukan kebangkitan. Nah, ini kita sudah tahu dari Nikodemus saja. Dia seorang guru, kita ini sudah puluhan tahun dengar firman Tuhan. Sama kita punya case, sama kita punya kasus dengan Nikodemus ini. Saya pun demikian sering salah, makanya tadi saya minta maaf itu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab zaman sekarang ini, ya harus kita berubah. Karena itu bukan berasal dari diri saya, bukan kebenaran. Kalau saya mengatakan di diri saya, justru hati-hati sidang jemaat. Kalau kita berkeras mengatakan bahwa kebangkitan dan tanpa ada dasar itu Alkitab, kebangkitan adalah Paskah, itu adalah kebenaran diri saudara. Kalau kecuali saudara menunjukkan di dalam Alkitab bahwa itu adalah kebangkitan disebut Paskah. Baru itu bukan kebenaran diri kita, tapi Alkitab. Kalau saya mengatakan itu kebenaran Alkitab, bukan diri saya. Dalam mengatakan kematian itu adalah Paskah, bukan kebangkitan. Agar kita tidak jadi seperti Nikodemus ini. Udah tahu guru, sudah tahu apa yang diajarkan Yesus itu berasal dari Allah. Tapi tidak berani dia. Nggak berani dia terang-terangan. Kita sebagai pengajar nanti berdosa kita. Ada ayatnya itu, sering kita baca kan. Kalau kita tidak memberitahukan kepada orang itu bahwa itu salah, nanti darah orang itu, kesalahan orang itu diminta pertanggungjawabannya. Dan saya tidak mau. Biarlah saya mungkin ya di bagaimanapun ya inilah risiko yang harus diterima seorang pengajar. Bukan kita seorang pengajar yang hanya memberitakan berkat. Ya memang kita hidup perlu berkat. Tapi hal-hal yang keras juga harus kita beritahukan. Ya. Coba kita baca di Roma 3 ayat 9 sampai 10. Roma 3.
Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, Ya. seorang pun tidak. Ya, semenjak kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Karena itulah kita juga mewarisi dosa itu. Terkadang kita itu mengeraskan hati kita. Walaupun sudah ada kebenaran ini, sudah mungkin puluhan tahun Alkitab ini kita pegang. Tapi kita lebih suka mendengarkan orang itu berbicara, kalau enak suaranya, kalau dia mungkin sudah lama. Saya tidak mengatakan bahwa yang sudah lama pelayanan itu salah ya. Tapi kitalah sebagai manusia. Walaupun dia sudah lama mungkin, asam garam mungkin sudah banyak bertonton dia. Tapi namanya manusia. Ayat ini mengatakan Roma ini. Bahwa kita ini gak ada yang benar. Saya saja contohnya makanya saya buka tadi, saya salah. Maksud saya, otak saya ini mengatakan bahwa itu mezbah korban bakaran. Tapi bibir saya mengatakan itu mezbah dupa. Saya salah. Dan saya harus mengakuinya. Disitulah letak kita punya yang dibilang kalau kita mau kerendahan hati, kalau kita mau mengasihi, disinilah letaknya. Kita menyalipkan daging kita. Bukan berkata bahwa wah kamu ini keras, kamu ini. Enggak, kita keras karena firman Tuhan, bukan kebenaran diri. Justru kalau kita mengeraskan hati kita dengan tidak mempunyai dasar Alkitab, itulah kebenaran diri kita. Itulah kita yang mengeraskan hati. Tapi kalau untuk kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengeraskan hati, tapi kita mempertahankan iman kita. Kita mempertahankan percaya kita yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hanya Allah saja yang benar. Ulangan 32 ayat 4. Manusia tidak ada benarnya. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Iya, itulah Allah kita. Hanya Allah yang merupakan kebenaran sejati. Kita nih manusia banyak salahnya. Jadi untuk apa kita ini kalau tanpa dasar yang kuat kita mempertahankan keyakinan kita. Kita sepertinya benar, kita mendengar mungkin. Sekali lagi saya katakan, bukan orang yang sudah berkhotbah lama, itu dia selalu benar. Dan juga kebalikannya, bukan orang yang berkhotbah sebentar, itu dia selalu salah. Yang kita harus ingat, manusia ini banyak salahnya. Oleh karena itulah, harus kita memakai kebenaran Allah. Loh, kalau ditanya sekarang, kebenaran Allah itu yang mana? Baca, ya. 2 Timotius 3 ayat 16, di sini kita tahu. Kebenaran Allah itu yang mana? Segala tulisan yang diilhamkan. Ini minta maaf ya Kakak Ewin. Ini saya tidak bilang salah. Tapi di literatur yang lain atau terjemahan versi lain Alkitab. Ini kata yang, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata yangnya itu sebenarnya tidak ada. Tapi terjemahan Indonesia kurang tepat, tidak salah, kurang tepat. Kalau dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti ada tulisan yang tidak diilhamkan. Ya kan? Kalau ada misalnya saya bilang, oh itu yang salah, berarti kan ada yang benar. Atau kebalikannya. Misalnya, yang ini boleh kamu makan, berarti kan ada yang tidak boleh dimakan kan? Sama dengan ini. Kalau diartikan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini berbicara masalah Alkitab ini. Berarti ada seakan-akan di Alkitab ini ada yang ditulis tidak diilhamkan oleh Allah. Jadi kalau menurut terjemahan lainnya itu kata yang dihilangkan. Coba dibaca. Segala tulisan diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, ini kalau tadi pertanyaan kita, mana kebenaran Allah? Inilah
yang ditulis oleh Allah. Segala diilhamkan Allah. Artinya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu Allah yang mengilhamkannya. Allah yang menaruh pikiran kepada para penulis, kurang lebih 40 penulis Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu semua Allah yang mengilhami mereka. Jangan lagi kita berpikir kalau yang diilhami, ya mungkin dari sekarang mungkin kita harus ini ya. Dan inilah keuntungannya kalau kita belajar. Ya, kita dapat tahu, oh ternyata ya harus kata yangnya itu dihilangkan. Nah kita kembali lagi. Itu mengapa saya katakan Alkitab ini adalah sumber kebenaran. Alkitab ini adalah perkataan Allah. Kita tidak perlu repot-repot Bapak Ibu dengar saya berdoa, saya mau dengar suara Allah sajalah. Saya tidak mau baca Alkitab. Nanti saya dengar suara Allah biar benarlah. Seperti zaman-zaman dahulu kan nabi-nabi dengar langsung suara Allah. Itu juga rasul-rasul juga ada sebagian yang dengar suara Allah langsung. Atau nanti saya dipimpin Roh Kudus lah, gak usah saya belajar, gak perlu saya buka-buka Alkitab. Kalau saya mau naik mimbar, kalau saya mau melakukan ini, gak perlu lah, gak usah saya. Gak usah itu belajar, nanti Roh Kudus. Lah sia-sia dong Alkitab ini ditulis. Dan Alkitab yang ini ditulis adalah ilham Allah. Artinya perkataan Allah itu sendiri. Kalau kita sudah tidak percaya Alkitab kita sebagai perkataan Allah, kita mau percaya siapa lagi? Bagi saya, berharap sidang jemaat mungkin dari yang poin pertama ini, bahwa mengapa Nikodemus itu datangnya pada malam hari kepada Yesus Kristus. Dan dia juga memanggil guru, dan bukan hanya dia, kami, we know bahwa engkau ini rabi, bahwa engkau ini guru, dan pengajaran yang engkau berikan itu berasal dari Allah. Kami tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Tidak bisa terang-terangan dia. Dia hilang. Bahkan nanti memang kita akan temui juga Nikodemus ini saatnya nanti dia akan bertobat. Bahkan sidang jemaat tahu Nikodemus ini bagaimana nanti. Dialah nanti yang membela Tuhan Yesus Kristus waktu di pengadilan. Salah satu yang membela. Yang dia mengatakan, oh kalian tidak bisa menjatuhi hukuman ini kepada orang yang belum diadili secara sah. Dia yang bela. Bahkan Nikodemus ini nantinya dia yang membawa rempah-rempah untuk mayat daripada Tuhan Yesus Kristus itu dirempah-rempahi setelah mati. Dia yang bawa. Nah saya juga berharap, kita juga berharap, saya juga berharap pada diri saya bahwa kita mungkin saat ini seperti Nikodemus ini. Kita tahu itu kebenaran firman Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Yang bisa dengan gampang kita baca, yang bisa dengan mudah mungkin kita pahami. Tapi kita masih sibuk mendengarkan orang lain tanpa meng-cross check apa yang ada di dalam Alkitab. Saya mau katakan, jangan kita percaya dahulu, jangan kita mudah dahulu mendengarkan khotbah-khotbah orang. Ya, saya katakan, dan juga saya. Pulang bisa kita cross check, benar enggak yang dikatakan oleh si pengkhotbah itu? Benar enggak yang dikatakan? Apa dia punya tolak ukur? Ya Alkitab. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Makanya kita perlunya mencatat. Karena supaya kita bisa mengingat. Jangan hanya anak-anak yang kita suruh mencatat. Anak-anak mencatat. Kita orang tua mencatat kak? Apa anak-anak saja yang hanya boleh mencatat? Karena gunanya itu, supaya kita belajar firman. Ngapain kita duduk di sini berjam-jam sampai puluhan tahun? Firmannya bilang, kalau diukur dari waktu, kamu ini seharusnya sudah jadi pengajar. Udah jadi pengajar kita ini. Itu firman yang bilang, bukan saya. Tapi karena kamu mau dimakan yang enak, yang enteng-enteng aja, yang lembut-lembut, bubur, yang enak ditelan, yang keras sedikit, aduh giginya sakit, aduh.
Ya itulah firman. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang menyakitkan hati kita, ada yang menyakiti. Memang itu firman. Itulah. Karena dibilang, katakan tadi, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Siapa di sini yang suka dinyatakan kesalahannya? Kalau saya betul-betul nyatakan kesalahan saya tadi yang mengenai hal itu. Ya itulah, siapa yang menggerakkan saya? Ya firman. Kalau tidak ada firman di hati saya, air yang kemarin kita bicarakan itu, enggak mau saya menyatakan kesalahan saya. Gengsi dong. Saya sudah berdiri di sini, udah keren-keren baru menyatakan kesalahan saya. Pamor saya turun, rating saya turun nanti. Tapi itulah firman yang membuat kita rendah hati, yang melakukan kasih. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Dulu mungkin kita melakukan segala sesuatu yang jauh dari firman. Firman memperbaiki. Dan yang terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi kebenaran akan firman Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu adalah Alkitab. Sidang jemaat jangan berharap terlalu. Saya juga tidak mengecilkan kemungkinan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak mengecilkan saya. Bisa saja, karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita sudah sangat dekat dengan Dia, mungkin kita sudah hidup suci, seperti halnya Henokh, langsung diangkat. Wish. Iya kan, bisa saja. Tapi supaya kita jangan terlalu pusing, inilah firman Allah. Inilah perkataan Allah. Dari perintah Tuhan, dari larangannya, dari apa yang disuruh dan tidak boleh kita lakukan, semua ada di sini. Semuanya ada di sini. Ya, sidang jemaat, saya sepertinya tidak bisa untuk menyampaikan semua ya, karena memang ya kita terbatas oleh waktu. Tapi di lain kesempatan kita akan masuk ke dalam mengenai Roh Kudus. Ya, sedikit ya, Roh Kudus itu untuk apa? Roh Kudus itu kegunaannya untuk apa? Dan bagaimana cara menggunakan Roh Kudus? Atau bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Kemarin saya sudah menyinggung sedikit masalah Roh Kudus. Dari pintu gerbang, mesbah korban bakaran, dan bejana pembasuhan sampai kepada pintu kemah ini. Pintu kemah ini mempunyai tirai, sama dengan pintu gerbang. Itu tirai, jangan salah ya. Pintu gerbang dan pintu kemah itu punya tirai. Tapi kalau ingin masuk ke dalam antara ruangan suci ke maha suci itu disekat atau dipisah oleh tabir. Ya. Jangan kita katakan, oh ini tirai atau ini tabir, tidak. Pintu gerbang dan pintu kemah itu kainnya namanya tirai. Dan pemisah antara ruangan suci dan ruangan maha suci dipisahkan oleh tabir. Makanya dikatakan waktu Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, terbelah dua. Nah, itulah mengatakan di sini dia tabir itu, bukan ini. Nanti kalau kita bilang tabir, ini yang terbelah nanti. Pintu kemah yang terbelah. Udah salah lagi nanti kita, minta maaf lagi kan. Ya. Baik, sidang jemaat. Seizin Tuhan kita akan belajar sebenarnya Roh Kudus itu nanti kita perlukan di saat apa. Bisakah kita dalam mendekat kepada pintu gerbang ini tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kita? Bisakah kita bertobat, mengaku dosa-dosa kita di dalam mesbah korban bakaran ini tanpa Roh Kudus yang membimbing kita? Bahkan sebagai tanda orang percaya kita dibaptis di sini, bisakah itu atas kemauan kita sendiri tanpa Roh Kudus yang menggerakkan? Nah, pertanyaan ini kan sering, karena disinilah baru kita akan mendapatkan Roh Kudus kalau menurut skema ini. Disinilah bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus, di sini baru kita mendapat. Tapi benarkah kita di pintu kemah ini baru kita mendapat Roh Kudus setelah kita melewati ini? Bisa tidak kita mengenal Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kita? Bisa enggak kita memberikan diri kita dibaptis dan bertobat tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kemauan-kemauan kita sendiri begitu? Karena waktu yang mengikat kita,
firman Tuhan sampai di sini.